cuma untuk nambah wawasan silahkan, tapi kalau buat pedoman jangan. Ya gurunya nanti kalau ditanya gimana, guru siapa sih bulan YouTube misalnya, nggak bisa mensyafaati kita. Tapi kalau ngaji ada gurunya, fa insya Allah gurunya guru, puncaknya guru, yakni kalau manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi tidak memerintah kepada kanjeng Nabi untuk menambah kecuali menambah ilmu. Apa ayatnya? Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Bukan duitnya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan pula istrinya, bukan pula jawabannya, tapi ilmunya. Udah demikian, ngaji udah, jalan misalnya, permulaan kita jalan datang, kemudian beransur-ansur, disiplin, akhirnya tertatalah itu nih niat. Jangan-jangan di awal seringkali kita dengar orang nggak mau ngaji lantaran takut nanti nggak bisa mengamalkan. Jangan takut, Pak. Kenapa takut? Atau kenapa jangan takut? Ya kanjeng Nabi sudah wanti-wanti kepada kita. Banyak orang nggak mau belajar karena gara-gara takut. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ngajinya kitab ini, alah paling yang dipakai cuma itu. Akhirnya nggak mau ngaji, mendingan saya ini aja dah misalnya. Masih mending kitabnya 10 daripada cuma 1, tapi sudah nggak mau ngaji, daripada yang itu 10 itu mending, walaupun yang diamalin 1 sama-sama satunya, yang 1 cuma satu-satunya ngaji, yang 1 10 ngaji, tapi yang diamalin 1 lebih baik yang 10 daripada 1. Kenapa demikian? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melangkahkan kaki menuju majelis taklim, itu jaminannya surga. Gak cuman Allahumma inna nas'aluka takhul jannah, ayo ngaji, bagaimana ya? Ngaji enggak, terus dan semacam itu. Dengan kita ngaji, insya Allah masuk pula ke makalahnya Imam Nawawi, alaikum bimujalasatil ulama. Dengan kita sering-sering dulu semacam ini, hati kita yang keras sehingga menjadi luluh. Bagaikan saat ini yang kering gak ada hujan, nanti ketika hujan tiba pasti itu rumput tumbuh. Itu laksana hati manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan apa orang yang bisa dimasukkan surga dengan sebab apa ya Rasulullah? Yakni wa husnul khuluq. Wa su'ila 'ala syarri ma yudkhilun nasa an-nar. Kemudian ada kebalikannya. Wahai Rasulullah, sebab apa orang banyak masuk nerakanya Allah? Kemudian kanjeng Nabi menjawab, faqala al-fahmu, tutup mulut, apalagi cangkem. Kalau bahasa Jawanya yang agak kasar, congol, cungur itu. Ini yang bahaya, mohon maaf. Terlebih-lebih manfaata bi ghairi ilmin faqad dhalalan ba'id. Sekarang banyak beli buku di toko, nggak ada gurunya dibacain, indah itu dasarnya orang yang ngomongnya pinter, dibuat ngajarin orang. Naudzubillah summa naudzubillah dzalik. Bukan harus ke saya, bukan. Ustaz banyak, yang mondok juga banyak. Ngaji gitu kan nggak harus di sini. Dimanapun yang lebih alim banyak daripada saya. Tapi yang nggak boleh itu. Boleh situ beli kita tersebut terjemah misalnya, bawa ke Ustaz, saya ngaji ini Ustaz, tolong dijelasin. Kalau nggak mau kita kuning,
Mau ngaji di sini bisa ditanya satu persatu. Nggak ada yang saya suruh baca kitab kuning, Pak. Paling yang ngantuk ya saya. Sampai itu lampunya redup. Mau tulisannya semut-semut. Udah gitu sampai selonjoran yang ngaji. Ngomong lagi, rokokan lagi. Kita mah nggak bisa rokok, ngomong bahasanya. Udah gitu sampai sini di panggung sama. Masa di sono ada kopi, di sini malah nggak ada. Ya kan? Hadirin muslimin rahimakumullah. Yang pertama mulut. Saya dengar kok Ustaz anu kan. Apalagi mohon maaf ini gak jadi ibu-ibu yang sono. Tukang sayur, tahu nggak Bu Anu semalam ini pengajiannya diundur anu tambah panjang bahasanya. Yang kedua al-farji. Apa itu farji? Kemaluan. Itu yang sering atau banyak memasukkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Sebabnya kemaluan. Tolong cek sendiri maksudnya, jangan saya ntar suruh lihatin situ buang air, jangan. Pas buang air cek sendiri. Baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Dan lebih ketika habis naik kendaraan jauh ataupun habis duduk lama. Biasanya mohon maaf, nggak tahu kalau ibu-ibu dari ibu sendiri banyak. Ya, itu biasanya habis kencing selesai dirasa udah putus, nggak taunya bangun sok keluar. Itu Pak biasanya. Lebih habis naik kendaraan. Udah gitu kencingnya mau mati, berdiri lagi. Ini peratannya kemana mana? Itu yang sering kita lupakan kalau nggak ngaji. Ya perasaannya udah bener perasaan. Ya, perasaan semacam itu syaitan. Itu pentingnya. Makanya berhati-hatilah kita. Dengan kita sering kumpul semacam ini, fa insya Allah. Kemudian yang ketiga, warawa at-Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala fi tafsir husnul khuluq. Di dalam mentafsirkan husnul khuluq itu apa? Mudah sebenarnya. Wa qala huwa talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi jere perautan murah senyum. Senyum aja gak mau, apalagi sedekah buat mau ditambah jauh. Ketemu orang asem banyak. Padahal katanya iman. Wong iman amana yukminu imanan artinya itu selamat. Lah kok serban makin serbannya, cobanya juga gede tapi asem mulu. Jangan ini. Apa? Subah ke Abu Lahab, Abu Jahal. Tahu bilang kita ini kalau menurut Kanjeng Nabi mau susah mau senang mau ketemu orang yang mungkin ngeselin atau nggak ngeselin tetap murah senyum. Itu ciri. Jadi tolak kotel wajhi. Kemudian apa data tersebut? Wa badlul ma'ruf, menyerahkan kebaikan. Jadilah manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga waqful adza, mencegah kemadaratan, baik itu madarat yang sampai ke dalam diri kita sendiri ataupun madarat yang nantinya kepada orang lain. Dolimin diri sendiri bahwa juga haram, apalagi dolimin orang lain. Makanya dalam mukadimah daripada Nasha'ul Ibad, kama qala al-Imam Nawawi dalam kitab tersebut, irhamu man fil ard,
kasih sayangilah makhlukku yang ada di muka bumi. Yarhamukallah wa fis samawati wal ardi. Saya makhlukku yang ada di langit dan di bumi akan senantiasa kasih sayang terhadap kalian. Alhamdulillah. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena tadi mulainya agak sedikit molor, ada anak-anak juga. Ini kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Barangkali tadi lupa mensapa satu persatu ataupun nyalamin satu persatu. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, ini maulid kanjeng Nabi singkat ataupun kesimpulannya pada malam hari ini. Yang pertama pelajaran yang harus kita petik, yakni husnul khuluq ataupun bahasanya apa yang memperbanyak kita masuk ke surga. Yang pertama yaitu takwa. Takwa bisa kita sampai dengan ilmu bisa kita sampai dengan belajar dan seterusnya. Nah, kiat-kiat untuk menjadi orang takwa salah satunya aksiru bidzikrul maut, banyak-banyak nginget mati. Karena yang di panggung mati, yang di bawah mati. Yang gak mati siapa? Yang gak mati siapa? No, gak jawab. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini bakal sirna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, baik yang dekat yang jauh, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan sebagai Sahibul Bait, sambutan Sahibul Bait pada malam hari ini. Disuruh untuk ngomong ngalur ngidul. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan perkumpulan wasilah kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin Allahumma amin. Pun dipertemukan oleh Allah dalam keadaan selamat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan waladun salihah. Warga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah. Al-Fatihah.